Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di ruang GM untuk pertemuan aljabar abstrak yang ke-11. Untuk pertemuan kali ini agendanya adalah melanjutkan pembahasan bab ke-7 yaitu mengenai ring. Baik ya, karena sudah lebih dari 26 menit dari waktu jadwal yang semestinya, ya kemudian masih banyak yang belum hadir, ya yang belum hadir kita nyatakan terlambat hadir, belum hadir. Baik, pembahasan bab ke-7 itu mengenai ring. Nah, kalau pada grup kemarin itu hanya melibatkan satu operasi, himpunan, kemudian ada satu operasi. Nah, pada ring ini ada himpunan, kemudian di situ ada dua operasi yang bersifat biner, kemudian memenuhi sifat-sifat tertentu, maka nanti akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan ring, ya, ring atau lapangan, ya, lapangan begitu. Ring itu lapangan enggak enak ya. Baik, untuk mengingatkan kembali, kalau kita punya himpunan bilangan bulat, ya, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, apakah membentuk grup? Coba silakan dijawab pertanyaan Ibu. Ya, silakan buka mikrofonnya yang mau menjawab. Ada di sana enggak ini? Ada di ruang GM atau hanya gabung aja? Oke. Iya, Bu. Siapa mau jawab, Ismun? Apakah Iya. himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan grup? Iya, Bu. Ya, jawaban betul ya. Apakah grupnya grup komutatif? Iya. Iya, kata Intana. Kemudian kalau dengan operasi perkalian, apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian membentuk grup? Tidak, Bu. Tidak ya. Kenapa tidak membentuk grup? Syarat mana? Syarat mana yang tidak dipenuhi? Inverse-nya, Bu. Ya, jadi tidak semua invers dari anggota himpunan bilangan bulat itu ada di himpunan bilangan bulat. Jadi invers. Tapi operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat bersifat biner ya. Biner ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Kemudian himpunan bilangan bulat memuat memuat identitas perkalian. Iya, Bu. Ya, apakah operasi perkalian bersifat asosiatif di himpunan bilangan bulat? Iya. Ya, apakah bersifat komutatif? Iya. Iya. Apakah operasi perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan pada himpunan bilangan bulat? Ya. Apakah operasi perkalian terhadap penjumlahan bersifat distributif? Masih ingat kan sifat distributif? Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kalau kita punya unsur A, B, C, D, Z. Nah, apakah A dikalikan dengan B plus C sama dengan AB plus AC? Sama. Sama, Bu. Ya, apakah A plus B dikalikan C sama dengan AC plus BC? Iya. Iya. Oke, nah dari situ kita berarti punya bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan adalah grup komutatif, kemudian operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat bersifat asosiatif, dan pada himpunan bilangan bulat, ya, operasi perkalian terhadap penjumlahan bersifat distributif. Nah, kalau sifat itu dipenuhi, maka bisa kita katakan bahwa himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan perkalian membentuk sistem yang disebut dengan ring. Ya, nah, kita lihat paparannya ya. Tadi yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan ada contoh di PPT yang
dibuat oleh Bu Nani. Yang buat Bu Nani ini PPT-nya. Nah, Ibu tinggal pakai aja. Oke. Baik, sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, jelas? Iya, oke. Jelas. Baik, nah kita lanjutkan. Nah, ingat ya, definisi himpunan tak kosong G dikatakan membentuk grup terhadap operasi biner kebenaran ini yang didefinisikan di G dinotasikan dengan ini apabila memenuhi sifat-sifat berikut. Operasi ini bersifat asosiatif, G memuat elemen identitas terhadap operasi bundaran ini, G memuat invers setiap unsurnya terhadap operasi bundaran. Nah, apabila hanya memenuhi sifat satu, maka G dengan operasi bundaran disebut semigroup. Apabila operasi bundaran juga bersifat komutatif di G, maka G disebut grup abelian, ya kan? Jadi G dengan operasi ini grup dan bersifat komutatif disebut grup abelian. Kalau operasi himpunan G, operasi ini hanya bersifat asosiatif, ya, maka disebut semigroup. Jadi hanya operasi bundaran ini hanya biner dan bersifat asosiatif, maka disebut semigroup. Nah, ini di bab 1 sudah kemarin. Nah, kemudian ingat bahwa himpunan bilangan bulat Z adalah grup abelian terhadap operasi penjumlahan dan bukan grup terhadap operasi perkalian. Tetapi himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi perkalian memenuhi syarat untuk disebut sebagai semigroup. Ya, semigroup yaitu apa tadi? Operasinya biner ya, terhadap operasi perkalian ini biner di Z dan operasi perkalian bersifat asosiatif di Z. Ya, jadi Z dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian dan Z dengan operasi perkalian adalah semigroup. Nah, selanjutnya dapat dibuktikan bahwa untuk setiap A, B, C, D anggota Z berlaku sifat distributif, yaitu ini distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, oke, jadi A dikalikan B plus C sama dengan AB plus AC, dan B ditambah C dikalikan A sama dengan BA plus CA. Nah, karena Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi sifat-sifat ini, yaitu Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian, dan Z dengan operasi perkalian adalah semigroup, artinya perkaliannya adalah operasi biner, dan operasi perkalian bersifat asosiatif di Z. Nah, dan berlaku sifat distributif ya, terhadap operasi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini dikatakan bahwa Z dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian merupakan ring. Nah, maka definisi ring selengkapnya seperti ini. Nah, ini titik ini kali ya. Pokoknya ada dua operasi yang berbeda. Nah, himpunan R dengan operasi yang pertama, operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Kemudian himpunan R terhadap operasi yang kedua. Jadi operasinya nanti bukan hanya penjumlahan dan perkalian ya, tapi bisa operasi lain yang didefinisikan. Pokoknya ada dua operasi. Himpunan terhadap operasi yang pertama adalah grup abelian. Himpunan tersebut dengan operasi yang kedua adalah semigroup. Nah, kemudian ada sifat distributif terhadap operasi yang kedua, terhadap operasi yang pertama. Nah, jadi ini ada R1, 2, 3, dan sampai R7 ya. Nah, jadi ini atau aksioma pertama, kedua, 3, sampai 7 juga boleh ya. Oke. Baik, jadi di sini operasi pertama, kedua semuanya adalah biner, bersifat biner di R, atau R tertutup terhadap operasi yang pertama dan tertutup terhadap operasi yang kedua. Kemudian terhadap operasi yang pertama merupakan grup abelian, terhadap operasi yang kedua adalah semigroup, dan ada sifat distributif, ya, distributif yaitu ini R6 dan R7, distributif terhadap operasi yang kedua terhadap operasi yang pertama, gitu ya. Jadi ini A kali B plus C sama dengan AB ditambah AC. Demikian juga ini distributif kiri, ini distributif kanan.
B plus C dikalikan A sama dengan BA plus CA. Baik, bisa difahami? Ini definisi ringnya seperti ini. Ya, untuk mengingatnya cukup terhadap operasi himpunan itu terhadap operasi yang kedua adalah grup komutatif. Himpunan itu terhadap operasi yang pertama adalah grup abelian atau grup komutatif. Himpunan itu dengan operasi yang kedua merupakan semi grup, artinya operasinya biner dan bersifat asosiatif. Kemudian ditambah sifat yaitu sifat distributif. Nah, operasi kedua terhadap operasi yang pertama, itu yang diingat-ingat ya. Nah, nanti kalau ada syarat-syarat tambahan lagi, nah namanya akan berbeda. Nanti ada beberapa jenis ring. Ya, jadi ada beberapa macam ring. Ada yang ring komutatif. Kapan suatu ring dikatakan ring komutatif? Kemudian ada daerah integral, ya. Kemudian, nah itu ada nanti ya jenis-jenisnya. Baik, sampai di slide yang keempat atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sepi senyap. Ismul, ada yang mau ditanyakan Ismul? Alhamdulillah Bu, udah jelas. Jelas. Widyati? Iya Bu. Jelas? Iya jelas Bu. Abida? Jelas? Iya Bu. Ya, baik. Alhamdulillah. Dan yang lainnya. Baik, Latifah sudah hadir belum ini? Latifah? Dia sakit, Bu. Oh, sakit. Nah, Iya. siapa yang jawab ini? Abida, Pak. Siapa yang jawab? Agung Bu. Agung. Oh, Agung ya. Ya, Agung ya. Latifah sakit. Leni? Leni sudah hadir? Belum hadir. Imam? Imam Taufik? Ini sering sekali Imam ini tidak hadir. Nggak Imam, ada Imam. Tidak ada Imam, sering sekali tidak hadir. Ini sudah berapa kali tidak hadir? 1, 2, 3, 4. Nah, sudah 4 kali. Pertemuan 11 kali, 4 kali tidak hadir. Nah, sudah hampir separuh. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, kemudian ini ada penjelasan definisi dan kesepakatan ya, kesepakatan. Nah, jadi bentuk operasi, jadi 0 disebut elemen 0 dari ring tersebut, ya, elemen 0. Kemudian bentuk A plus B ditulis AB, ya, jadi cukup AB artinya A kali B. Kemudian bentuk A ditambah negatif B ditulis A min B. Kemudian penulisan ring, nah kalau operasinya ini cukup ditulis ring R saja. Nah, berdasarkan penjelasan definisi di ini, maka bentuk ini A kali B plus C bisa kita tuliskan AB kali ini dapat dituliskan, cukup dituliskan A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus BC. Demikian juga yang penulisan ini A plus B dikalikan C sama dengan ini bisa ditulis A plus B plus C dikalikan A sama dengan BA plus CA. Ini kesepakatan ya, kesepakatan. Jadi nanti kalau ya, ada AB itu artinya ya himpun A dioperasikan dengan operasi kedua dengan B gitu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, contoh-contoh ini ya, contoh-contoh lain. Tadi contoh yang pertama adalah himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, itu merupakan ring, dan ringnya adalah ring komutatif, dan ringnya punya elemen satuan, yaitu elemen identitas terhadap operasi yang kedua, operasi perkalian. Nah, nanti namanya beda lagi. Jadi kalau itu ring kemudian terhadap operasi yang kedua itu bersifat komutatif disebut ring komutatif. Kemudian kalau terhadap operasi yang kedua atau operasi yang kedua itu memiliki elemen identitas, ya nanti namanya lain. Nah, namanya apa? Nah, kalau memenuhi komutatif dan punya elemen identitas namanya apa? Nanti kita akan pelajari. Baik, nah diberikan set himpunan bilangan bulat.
bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ya, perkaliannya digunakan titik yang telah kita kenal. Nah, dari contoh ini kita sudah dapatkan ring, dan tadi contoh yang pertama tadi ya, ring adalah ring komutatif dan punya elemen identitas terhadap operasi perkalian, punya elemen satuan. Nah, kemudian yang kedua, Z dalam kurung akar 2, ini kurung siku ya, adalah himpunan. Jadi ini adalah himpunan semua bilangan berbentuk A plus B akar 2. Dengan A dan B adalah himpunan bilangan bulat. Nah, hasil penjumlahan dua bilangan di dalam ini, di dalam himpunan Z akar 2 adalah juga himpunan bilangan bulat di D. Ya, jadi kalau kita menjumlahkan ini A plus B akar 2 ditambah C plus D akar 2 akan sama dengan A plus B ditambah B plus D akar 2. Nah, karena A dan C-nya di Z, berarti kan A plus C juga di Z, dan B, D di Z, maka B plus D juga di Z. Nah, sehingga di sini, ini juga kalau kita ganti A plus C sama dengan katakanlah P, ini B plus D sama dengan Q, P dan Q itu kan juga berada di himpunan bilangan bulat, sehingga ini hasil jumlahannya juga berada di Z akar 2. Nah, maka bisa dikatakan Z akar 2 tertutup terhadap operasi penjumlahan, ya, atau operasi penjumlahan bersifat biner di Z akar 2. Nah, sekarang himpunan Z akar 2 juga bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Oke, kalau kita ambil tadi dua himpunan bilangan, dua anggota himpunan di Z akar 2, kita kalikan, ini kalau kita kalikan seperti biasa kita dapatkan AC plus AD akar 2 ditambah BC akar 2 ditambah BD akar 2 kali akar 2. Nah, B akar 2 kali akar 2 kan sama dengan 2, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi AC plus 2BD plus 2 plus AD plus BC akar 2. Nah, ini kan anggota bilangan bulat. Katakanlah ini kita sebut X, ini kita sebut Y, maka kita dapatkan X plus Y akar 2, di mana X dan Y-nya berada di Z. Nah, sehingga dengan operasi penjumlahan dan perkalian, ini adalah merupakan ring. Nah, silakan dibuktikan sifat asosiatifnya terpenuhi terhadap operasi penjumlahan. Kemudian siapa elemen identitas ininya? Elemen identitas penjumlahannya siapa? Ayo, coba. Dari sini kan juga terlihat bersifat komutatif enggak penjumlahannya di Z akar 2? Ayo silakan dijawab. Apa ini Ibu bisa katakan bahwa operasi penjumlahan dan perkalian ini pada ini, nah, maka ini adalah ring. Jadi Z akar 2 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Ringnya apakah ring komutatif? Apakah juga punya elemen satuan? Silakan dicoba. Oh ya, sifat distributifnya belum ya, tadi belum dibuktikan, silakan buktikan sifat distributifnya. Bisa? Halo? Halo? Masih ada di situ? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Masih. Masih. Oke, baik. Siapakah elemen identitas penjumlahan dari Z akar 2? Saya baca Z akar 2 saya. Siapa? Atau unsur mana yang merupakan elemen identitas penjumlahan dari Z akar 2? Akar 2. Akar 2? Atau yang X plus Y-nya, Bu?
X plus Y-nya. X plus Y-nya maksudnya? Ini apakah, Ibu tanya dulu, apakah 0 merupakan anggota set akar 2? Apakah 0 merupakan anggota set akar 2? Iya, Bu. Iya, iya kan? Karena 0 kan bisa dinyatakan sebagai 0 ditambah 0 akar 2 kan? Iya kan? 0 itu bisa kita nyatakan sebagai 0 ditambah 0 akar 2. Kan 0 ditambah 0 akar 2 kan 0 kan? Berarti ya kan? Jadi ini kalau kita tambah dengan 0 kan dia sendiri. Ya kan? Oke. Iya, Bu. Iya, ya, jadi kalau begitu elemen identitas penjumlahan dari set akar 2 elemen penjumlahan elemen-elemen dari set akar 2 itu adalah 0, ya kan? 0. Nah, kemudian inverse-nya, inverse dari A plus B akar 2, inverse-nya siapa? Karena kalau elemen identitas 0, siapa inverse-nya? Inverse dari A plus B akar 2, A plus B akar 2 ditambah unsur mana sehingga sama dengan 0? Ayo. Min A, min B akar 2. Iya, baik. Negatif A, jangan dibaca min ya, negatif A ditambah negatif B akar 2. Ya kan? Karena A ditambah negatif A kan sama dengan 0. B ditambah negatif B juga 0. Jadi hasilnya kan 0 ditambah 0 akar 2 ya sama dengan 0. Jadi Z memuat semua inverse dari unsurnya. Oke. Nah, apakah bersifat komutatif? Iya, bahwa ini tambah ini sama dengan ini tambah ini, karena A plus C sama dengan C plus A, dan B plus D sama dengan D plus B. Berarti operasi penjumlahan itu bersifat komutatif di set akar 2, atau set akar 2 terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Kemudian terhadap operasi perkaliannya, ini operasi perkalian adalah binary Z akar 2 atau Z akar 2 tertutup terhadap operasi perkalian, juga akan bersifat asosiatif. Kemudian coba ditunjukkan apakah sifat distributif terpenuhi atau tidak. Nah, silakan dicoba, ayo. Oke. Kalau terpenuhi berarti dia merupakan ring Z akar 2 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Nah, seharusnya harus dipenuhi, karena ya kalau tidak dipenuhi berarti perhitungan Anda yang kurang tepat. Oke, apakah memuat elemen satuan? Apakah memuat elemen satuan? Ingat definisi dari Z akar 2 ya, bahwa Z akar 2 itu adalah A plus B akar 2 dengan A, B berada di Z. Apakah memuat elemen satuan? Siapa elemen satuannya? Nah, coba nanti dicari ya. Oke, baik, Ibu lanjutkan ke contoh yang ketiga. Oke, misalkan R dan S adalah ring. Jadi R dan S ini adalah ring, dan R kali S adalah hasil kali kartesius dari R dan S. Jadi himpunan pasangan berurutan, ya, himpunan pasangan berurutan dari semua elemen R dan semua elemen S. Himpunan pasangan terurut R, S dengan R anggota R dan S elemen S. Maka R ini himpunan R kali S merupakan ring terhadap operasi berikut, jadi operasi penjumlahan.
Jadi yang didefinisikan bahwa R1, S1 ditambah R2, S2 itu sama dengan R1 plus R2, S1 plus S2. Dan R1, S1 kali R2, S2 sama dengan R1, R2, S1, S2 untuk setiap R1, R2 anggota R dan setiap S1, S2 elemen S. Nah, hasil kali Kartesius dari R dan S, R kali S adalah grup terhadap operasi penjumlahan, di mana identitas terhadap operasi penjumlahannya adalah elemen 0,0. Nah, 0,0. Nah, ya di mana 0-nya 0R, 0L dan 0S. Dan inverse dari R, S terhadap operasi penjumlahan adalah negatif R, negatif S. Nah, pembuktian sifat distributif sebagai berikut. Nah, ini sifat distributifnya. Oke. Nah, kemudian pembuktian sifat distributif yang lain. Nah, jadi ini kan distributif kiri ya. Silakan distributif kanannya dicoba sebagai latihan ya. Ring ini disebut jumlah langsung dari R dan S. Nah, jadi ring ini disebut ring jumlah langsung dari R dan S. Jadi kita lihat sesuai dengan definisi penjumlahan dan perkaliannya bahwa R2, S2 ditambah R3 tambah S3 itu sama dengan R2 plus R3, S2 plus S3. Nah, kemudian sesuai dengan definisi perkaliannya ini sama dengan R1 kali R2 plus R3, S1 kali S2 plus S3. Ini kita jabarkan biasa menjadi R1 R2 ditambah R1 R3, S1 S2 ditambah S1 S3. Nah, yang ini tidak lain adalah ini kan pasangan perurut R1 R2, S1 S2 ini adalah pasangan terurut ini dengan ini adalah R1 R3, S1 S3. Yang ini tidak lain adalah R1, S3 kali ini adalah R1 kali S1, ini adalah R2 kali S2, ini adalah ini hasil dari R1, S1 kali R3, S3, sehingga yang ini tidak akan berarti kan, nah, sifat distributifnya berlaku kan. Nah, kemudian distributif kirinya silahkan dicoba ya, silahkan dicoba berlaku atau tidak. Nah, karena terhadap operasi penjumlahannya adalah grup komutatif, kemudian bersifat asosiatif dengan operasi yang kedua, maka disebut ring. Oke, baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Baik, itu tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke, perhatikan kembali definisi ring. Sifat R1 sampai R4 menunjukkan bahwa ini R dengan operasi penjumlahan adalah grup komutatif. Nah, sifat R5 menunjukkan bahwa R dengan operasi perkalian adalah semi group. Ya, sifat yang kelima. Nah, hal ini berarti bahwa R dengan operasi penjumlahan pasti komutatif, akan tetapi belum tentu komutatif terhadap operasi perkalian. Sehingga perlu didefinisikan berkaitan dengan sifat komutatif pada operasi perkalian. Dan nanti yang disebut dengan ring komutatif. Jadi jenis ring yang pertama ini adalah ring komutatif dan non komutatif. Ring R disebut komutatif jika A, B sama dengan BA untuk setiap AB elemen R. Ring R yang tidak komutatif ya disebut ring non komutatif. Contohnya, nah ini. Nah, jadi himpunan bilangan bulat tadi dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif. Sementara himpunan himpunan matrik berordo 2 kali 2 nah, dengan unsur-unsur atau elemen matriknya itu adalah
bilangan bulat, nah, merupakan himpunan semua matrik berordo 2 dengan entry bilangan bulat. Jadi elemen-elemen matriknya adalah bilangan bulat. Nah, misalkan operasi plus dan operasi kali adalah operasi penjumlahan dan perkalian matrik yang biasa kita lakukan, bisa kita kenal bahwa penjumlahan dua buah matrik itu adalah diperoleh dengan cara menjumlahkan setiap elemen matrik yang seletak, yang merupakan unsur-unsur matrik yang seletak, dan operasi perkalian matrik ya hasil penjumlahan setiap elemen matrik pada baris tertentu dan kolom tertentu, ya seperti yang kita definisikan pada perkalian dua buah matrik. Nah, ini karena operasi penjumlahan operasi penjumlahan dalam kurung perkalian, ya, dan perkalian dari matrik 2 kali 2 atas Z juga merupakan matrik berordo 2 kali 2 atas Z. Maka operasi penjumlahan dan perkalian adalah operasi biner pada himpunan matrik berordo 2 dengan entry himpunan bilangan bulat. Ini maksudnya karena operasi penjumlahan dan perkalian dari matrik ini ya, merupakan matrik ini gitu ya. Maka operasi penjumlahan dan perkalian merupakan operasi biner pada himpunan matrik berordo 2 dengan entry bilangan bulat. Oke. Sehingga bisa ditunjukkan bahwa ini himpunan matrik berordo 2 dengan entry bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian adalah ring. Ya. Sekarang apakah ringnya merupakan ring komutatif? Nah, kita tahu bahwa perkalian dua buah matrik tidak bersifat komutatif, kan? Tidak bersifat komutatif. Kalau perkalian matrik bersifat asosiatif jelas. Kemudian perkalian matrik juga bersifat distributif terhadap penjumlahan matrik. Nah, tetapi tidak bersifat komutatif. Yaitu ini contohnya kalau kita punya matrik berordo 2 kali 2 yang elemennya ini dan ini, kita dapatkan di sini bahwa kalau matrik ini dikali-kali ini hasilnya ini. Sementara matrik ini kalau dibalik, matrik yang kedua ditaruh pertama dengan ini hasilnya ini. Nah, ini dengan ini kan nggak sama kan, bukan matrik yang sama. Ordonya sama, tapi kan bukan matrik yang sama. Karena unsur-unsur yang seletak nilainya tidak sama. Sehingga himpunan matrik berordo 2 dengan entry himpunan bilangan bulat adalah ring, tapi bukan ring komutatif. Ya, bukan ring komutatif. Baik, nah sekarang kita lihat kembali, kita mengingat definisi ring seperti ini tadi ya. Jika perlu didefinisikan ring baru yang berkaitan dengan elemen identitas pada operasi perkalian. Ya, pada operasi perkalian yang merupakan semi grupnya. Nah, kalau mempunyai elemen identitas terhadap operasi yang kedua, maka ringnya disebut ring dengan elemen identitas. Ring dengan elemen identitas. Dalam ring R, elemen E pada R disebut elemen identitas. Jika EA sama dengan A sama dengan AE untuk setiap A elemen R. Elemen identitas dari suatu ring, ya, jika ada, disebut adalah elemen identitas dari semigroup, ya, dari operasi yang kedua. Sehingga suatu ring tidak mungkin memuat elemen identitas lebih dari satu. Elemen identitas dari suatu ring jika ada dinotasikan dengan satu atau biasa disebut elemen satuan. Oke. Ring R disebut ring dengan identitas jika R memiliki elemen identitas. Jika R memiliki elemen identitas. Nah, elemen identitas ini maksudnya elemen identitas terhadap operasi yang kedua. Nah, contohnya ring Z dari himpunan bilangan bulat adalah ring dengan identitas. Bilangan bulat 1 adalah identitas dari Z dengan operasi perkalian. Nah, kemudian contoh lagi, ini tadi, nah, jadi contoh yang keberapa tadi? Contoh yang di slide 9 bahwa himpunan bilangan bulat modul himpunan matrik berordo 2 dengan entry bilangan bulat. Nah,
itu merupakan ring dengan identitas. Siapa elemen identitasnya? Elemen identitas dari himpunan matrik berordo 2 itu adalah ini, matrik 1001. Nah, sehingga contoh yang ini tadi di slide 9 ini, contoh ini tadi ring, bukan ring komutatif, tapi ring ini adalah ring dengan elemen identitas atau ring dengan elemen satuan. Siapa elemen satuannya? Jadi elemen satuan itu tidak mesti satu ya, jadi tergantung himpunannya. Elemen identitas, ring identitas, ring dengan elemen identitas atau ring dengan elemen satuannya adalah 1001. Baik, paham? Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami? Jadi sudah ada ring komutatif, ada ring dengan elemen identitas. Oke, Ibu tanya ulang, ring komutatif tadi bagaimana ya? Apa yang disebut ring dengan ring komutatif? Silakan, siapa mau menjawab? Abelian terhadap Ya, abelian terhadap operasi penjumlahan, bukan perkalian. Betul. Siapa yang jawab ini? Siapa yang menjawab? Intan. Intan, ya Intan. Intan. Ya. Elemen ring komutatif bersifat komutatif terhadap operasi yang mana? Operasi penjumlahan. Penjumlahan. Loh, kalau syarat penjumlahannya itu kan sudah syarat ringnya. Ringnya kan harus himpunan terhadap operasi yang pertama atau operasi penjumlahan kan harus merupakan grup komutatif. Nah, grup komutatif kan. Tetapi terhadap operasi yang keduanya syarat untuk jadi ring kan kita harus komutatif, ya kan? Tetapi kalau ditambah dengan operasi keduanya bersifat komutatif, maka ringnya merupakan ring komutatif. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan dengan tepat kapan suatu ring disebut sebagai ring komutatif? Ketika AB sama dengan BA. Oke, ketika AB sama dengan BA. Siapa yang jawab? Ya, Andika, Ismul ya. Baik, terima kasih Ismul. Ya, bahwa suatu ring dikatakan ring komutatif apabila AB sama dengan BA untuk setiap AB elemen R. Atau operasi yang kedua bersifat komutatif. Komutatif artinya ya AB sama dengan BA tadi. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau ring dengan elemen identitas atau ring dengan elemen satuan, apa? Jika R-nya memiliki elemen identitas. Terhadap, jika R memuat elemen identitas terhadap operasi mana? Operasi mana? Operasi yang pertama. Operasi yang pertama apa yang kedua? Kedua. Operasi yang kedua. Jadi kalau R itu ring dengan elemen identitas kalau R memuat elemen identitas terhadap operasi yang kedua. Nah, kalau terhadap operasi yang pertama itu kan harus, karena kan R itu dikatakan ring, itu kan kalau R dengan operasi yang pertama itu merupakan grup komutatif. Kemudian R terhadap operasi yang kedua merupakan semigroup. Semigroup itu cukup operasi keduanya biner dan bersifat asosiatif. Kemudian syarat ketiga bersifat distributif. Kan begitu kan? Definisi dari ring. Ingat-ingat definisi ringnya ya. Definisi ringnya R itu terhadap operasi plus dan kali adalah ring apabila R dengan operasi penjumlahan adalah grup komutatif, R terhadap operasi perkalian adalah semigroup. Semigroup itu operasi perkalian biner dan bersifat asosiatif, kemudian bersifat distributif. Kalau ditambah R
itu operasi yang kedua, operasi perkalian bersifat komutatif di R. Nah, komutatif artinya AB sama dengan BA, maka ringnya disebut ring komutatif. Kalau operasi R memuat elemen identitas terhadap operasi yang kedua, atau terhadap operasi kali, maka ringnya disebut ring dengan elemen identitas. Ya, oke, dibuat catatan gitu ya, buat catatan yang singkat tapi mudah difahami, begitu silahkan buat sendiri, gitu ya. Jadi ada ring komutatif, ada ring dengan elemen identitas, atau ring dengan elemen satuan. Karena ada buku yang mengatakan ring dengan elemen satuan, ya. Oke, maksudnya sama. Nah, ini sifat-sifat ring. Ya, dari teorema 7.1, misalkan R adalah ring dan A, B, C elemen R, maka berlaku bahwa A0 sama dengan 0A sama dengan 0. Kemudian A dikalikan dengan negatif B sama dengan negatif A dikalikan B sama dengan negatif AB. Kemudian negatif A dioperasikan dengan negatif B sama dengan AB, dan A dikalikan dengan B kurangi C sama dengan AB dikurangi AC, dan B dikurangi C kali A sama dengan BA dikurangi CA. Nah, kemudian ini buktinya. Nah, buktinya silahkan coba dicermati, nanti kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Ya.
Oke, ada yang ditanyakan? Ini tadi. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan. Akibat dari teorema 7.1, misalkan R-nya adalah ring dengan satuan, maka R bukan himpunan kosong, himpunan yang memuat 0 saja jika dan hanya jika elemen 0 dan elemen 1 adalah berbeda. Ya. Di kalau R adalah ring dengan elemen satuan, maksudnya elemen identitasnya tadi, maka R itu tidak hanya himpunan yang memuat elemen identitas penjumlahannya saja, tidak memuat 0 saja, jika dan hanya jika elemen 0 dan elemen 1 ini adalah berbeda. Nah, dibuktikan ini bahwa R tidak sama dengan himpunan yang hanya memuat 0 saja. Misalkan A adalah elemen R, sedemikian sehingga A tidak sama dengan 0, diasumsikan bahwa 1 sama dengan 0. Nah, maka kalau 1 sama dengan 0, maka di sini A sama dengan A dikalikan 1, karena 1 sama dengan 0, berarti sama dengan A kali 0 sama dengan 0. Nah, timbul kontradiksi. Ya kan, timbul kontradiksi. Tadi kan memisalkannya A anggota R, ya kan, sedemikian sehingga A tidak sama dengan 0. Sehingga haruslah bahwa 1 itu tidak sama dengan 0. Sebaliknya diberikan elemen 0 dan 1 adalah berbeda. Ini berarti R memiliki paling sedikit 2 elemen yang berbeda, sehingga R bukan hanya himpunan yang memuat elemen 0 saja. Dari akibat 7.1 diasumsikan bahwa elemen identitas 1 jika ada berbeda dengan elemen identitas 0 dari ring. Sehingga jika R ini adalah ring dengan elemen satuan atau elemen identitas, maka R memiliki paling sedikit 2 elemen. Oke. Misalkan R adalah suatu ring dan 1 adalah suatu elemen. Misalkan R adalah ring dengan satuan, suatu elemen U anggota R disebut unit atau elemen invertible, ya, jika terdapat V sedemikian anggota R sehingga UV sama dengan 1 dan VU sama dengan VU. Teorema berikut ini memberikan sifat-sifat dari unit. Jadi unit itu adalah elemen invertible, ya. Nah, elemen invertible jika terdapat, jadi setiap U elemen R itu disebut unit atau invertible, artinya punya inverse, ya. Jika terdapat V elemen R sedemikian sehingga UV sama dengan elemen satuan di R sama dengan VU, atau UV sama dengan VU sama dengan elemen satuan di R. Nah, gitu. Oke. Ini penjelasan yang kalimat terakhir ini bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami apa tidak? Jadi elemen identitas pada dengan operasi yang pertama dan elemen identitas operasi kedua itu berbeda, ya, berbeda. Jadi elemen identitas operasi yang pertama itu biasa disebut elemen 0, meskipun nanti bukan 0 begitu ya, bukan 0 yang sebenarnya kalau operasinya berbeda. Kemudian elemen identitas yang kedua itu disebut satuan, elemen satuan, ya. Oke. Yang berartinya bahwa setiap elemen R dioperasikan dengan satuan, ya, dioperasikan dengan operasi yang kedua dengan elemen satuan itu sama dengan elemen itu sendiri. Ya. Oke. Nah, kemudian yang disebut unit, ya, elemen R
Itu disebut unit apabila elemen tersebut mempunyai inverse terhadap operasi yang kedua. Ya, mempunyai inverse terhadap operasi yang kedua. Jadi jika R adalah ring dengan elemen satuan, artinya punya elemen identitas terhadap operasi yang kedua, suatu elemen U di R disebut unit, nah, unit atau invertible jika terdapat V elemen R sedemikian sehingga UV sama dengan VU sama dengan elemen identitas di R terhadap operasi yang kedua. Oke. Ya. Nah, berikut adalah sifat yang berkaitan dengan unit. Teorema 7.2, misalkan R adalah ring dengan elemen satuan atau elemen identitas, dan T adalah himpunan semua unit dari R, himpunan unit dari R, maka T bukan himpunan kosong. Kemudian 0 bukan anggota T, dan AB elemen T, nah, AB merupakan elemen T untuk setiap AB anggota T. Anggota T, AB adalah anggota T untuk setiap AB elemen T. Oke. Nah, jadi, oke. T adalah himpunan semua unit. Unit itu berarti T itu memuat semua elemen R yang ada inverse-nya, yang punya inverse. Nah, bukti yang pertama, karena 1 itu kan berada di R sini ya, 1. Karena ini R-nya adalah ring dengan satuan, berarti 1 berada di T, 1 dikalikan 1 sama dengan 1, nah, berarti 1 pasti berada di T, ya kan, karena 1 punya inverse, yaitu 1 sendiri. Sehingga terbuktilah bahwa T bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, itu kan mengatakan bahwa 0 bukan elemen T. Kita misalkan 0 adalah anggota T, maka terdapat V elemen R sedemikian sehingga 0V sama dengan V0 sama dengan 1. Nah, menurut teorema 7.1, itu 0V kan sama dengan 0. Dan 0-nya tidak sama dengan 1. Ya kan, 0-nya tidak sama dengan 1 menurut akibat dari teorema 7.1, maka timbul kontradiksi sehingga kita memisahkan 0 anggota T itu salah. Nah, yang benar adalah bahwa 0 bukan anggota T. Baik, kemudian untuk sifat yang ketiga, misalkan A, B elemen T. Nah, pasti terdapat C dan D elemen R, sedemikian sehingga AC sama dengan CA sama dengan 1, dan BD sama dengan BB sama dengan 1. Nah, oleh karenanya di sini kita lihat coba, ini AB plus DC sama dengan A, ya kan? Karena kan bersifat asosiatif kan? Kalau elemen T berarti kan elemen R, berarti di sini A, B, C, D ini kan semuanya berada di R, karena R-nya adalah ring, berarti kan bersifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Maka kita bisa kelompokkannya berubah menjadi A, BD kali C. Nah, BD, karena ini BD kan sama dengan 1. Ya kan, berarti A kali 1 kali C sama dengan AC, sama dengan AC sendiri sama dengan 1, sehingga di sini AB kali BD sama dengan 1, dan BD kali ini sama dengan 1, maka akibatnya BD adalah unit. Ya, karena yang adalah unit atau adalah elemen T, karena BD adalah unit atau BD punya inverse kan, punya inverse, maka AB anggota T, ya anggota T karena AB punya inverse. Bisa dipahami? Jadi untuk menunjukkan AB elemen T itu kan kita tunjukkan bahwa AB itu punya inverse. Nah, di sini kita lihat bahwa AB kali DC sama dengan 1, berarti kan DC itu inverse dari AB, ya kan? Ini kan? Nah, oke. Jadi karena AB punya
inverse, maka AB adalah unit, karena AB unit berarti AB anggota T. Paham? Bisa difahami? Oke, berikutnya. Oke. Himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan perkalian juga ring. Bilangan rasional, bilangannya dinyatakan dalam bentuk A per B. Dua himpunan dan operasi ini sama-sama ring, tetapi ada perbedaannya, yaitu pada ring nomor 1 hanya ada 2 unit, yaitu 1 dan negatif 1 saja. Jadi pada himpunan bilangan bulat, ya kan, pada himpunan bilangan bulat itu yang unit hanya 1 dan negatif 1. Karena inverse dari 1 adalah negatif 1 dan inverse dari negatif 1 adalah 1. Sedangkan pada ring nomor 2, semua elemennya kecuali 0 adalah unit. Ya, jadi kalau A per B, unitnya kan B per A dengan syarat tapi harus tidak 0, elemennya tidak 0, ya kan. Kalau 0 per B itu kan tidak punya unit, karena 0 per B itu unitnya berarti 0 per B per 0, B per 0 itu tidak ada definisi. Nah, berangkat dari kasus di atas, berikut definisi ring division akan lapangan. Nah, ring itu gelanggang, ya, yang lapangan itu field. Nah, ring itu gelanggang. Nah, ada ring division, ring hasil bagi, dan ring yang lapangan, apa nanti lapangan, ya, lapangan atau field, ya, lapangan atau field nanti definisinya. Baik, nah, oke. Definisi 7.4. Ya. Ya. Ring R dengan 1 disebut ring division jika untuk setiap elemen tak 0 dari R adalah unit. Artinya bahwa setiap elemen R yang tidak sama dengan 0 mempunyai inverse. Ya, mempunyai inverse. Nah, kemudian yang kedua, ring divisor R, nah, ring hasil bagi, yang komutatif disebut lapangan. Nah, jadi ring division, ring hasil bagi, ring division yang komutatif disebut lapangan. Nah, jadi ring komutatif tadi kan ring yang dengan operasi perkaliannya bersifat komutatif atau operasi perkaliannya bersifat komutatif. Nah, ring R disebut ring division jika dan hanya jika, ya, R diambil nolnya dengan operasi kali adalah grup. Sehingga jika R adalah ring divisor, maka untuk setiap A elemen R, A tidak sama dengan 0, terdapat dengan tunggal elemen A inverse anggota R. Sehingga A inverse sama dengan A inverse A sama dengan 1, elemen satuan. Sehingga A inverse disebut inverse perkalian dari A. Dengan cara yang sama, ring R disebut lapangan jika dan hanya jika R dengan operasi perkalian, nah, R diambil nol dengan operasi perkalian adalah grup komutatif. Oke, sekarang cari contoh lapangan. Contoh lapangan. Himpunan apa terhadap operasi apa dan apa merupakan lapangan atau merupakan ring ring division dan semua elemennya adalah unit, atau gampangnya adalah suatu himpunan yang dengan operasi penjumlahan atau operasi pertama merupakan grup komutatif dan terhadap operasi yang kedua merupakan grup. Oke, coba cari contohnya yang gampang, siapa?
Ayo. Ayo, ada siapa yang ngasih contoh? Masih ada orang di situ? Halo? Oke, sambilan nunggu jawaban. Ada yang mau cari jawaban? Wahyu, ada Wahyu? Masih ada? Masih ada, Bu. Masih ada. Coba yuk, cari contoh lapangan. Cari contoh lapangan. Lapangan itu adalah R disebut ring divisor jika dan hanya jika ini adalah grup. Sehingga jika R adalah ring divisor, maka untuk setiap. Nah, gampangnya carilah suatu himpunan yang dengan operasi penjumlahan adalah grup komutatif, dengan operasi perkalian diambil nolnya juga merupakan grup komutatif. Karena lapangan itu adalah ring division yang komutatif. Nah, ring division tadi adalah setiap elemen dari R selain 0 itu adalah unit, atau setiap elemen R selain 0 memiliki inverse. Nah, ditambah sifat komutatif. Ayo. Kembali ke contoh ini coba ya. Himpunan rasional dengan operasi penjumlahan. Kalau himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian dan penjumlahan jelas bukan lapangan. Nah, meskipun dengan perkalian dia bersifat komutatif, tapi kan tidak semua unsurnya punya inverse kan, tidak semua unsur dari himpunan bilangan bulat itu merupakan mempunyai inverse. Nah, sekarang kalau himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian dan penjumlahan, apakah himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian merupakan grup komutatif? Himpunan bilangan rasional diambil nolnya ya, dengan operasi perkalian apa merupakan grup komutatif? Halo? Agung, silakan berpikir, Gung. Intan, Indah, kemudian ada Nunung. Sama saya tidak dengar suara Nunung. Nung, gimana Nung? Ada masih Nunung di situ? Nunung? Atau masuk sebentar sus keluar? Halo Nunung, ada Nunung di situ? Oke, ada enggak Nunung? Masih ada enggak Nunung nih? Panggil-panggil kok Nggak ada, enggak Bu. jawab. Nggak dia masuk di Google Meet kayaknya, Bu. Tadi masuk sebentar saya lihat sekelipatan ada nama Nunung tapi kok enggak terus enggak ada. Oke, enggak ada ya. Oke, tadi masuk sebentar kemudian keluar lagi. Oke, enggak ada. Oke. Ayo coba dipikirkan. Contoh himpunan apa dengan operasi apa dan apa yang merupakan lapangan. Lapangan itu, ayo, Ismul. Iya, Bu, yang tadi udah cari contoh-contohnya yang bilangan rasional itu itu dia, Bu. Ya, Tadi. selain rasional, apalagi ayo. Banyak di sekitarmu ya. Ayo. Himpunan bilangan real bagaimana? Iya, lapangan juga, Nah, Bu. himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan
dan perkalian, di operasi perkaliannya dihilangkan nolnya. Himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan kan grup komutatif. Himpunan bilangan real terhadap operasi perkalian diambil nolnya juga merupakan grup komutatif. Maka himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan ring division dengan bersifat komutatif atau disebut lapangan. Lapangan. Di lapangan itu himpunan itu dengan operasi pertama adalah grup komutatif, kemudian dengan operasi kedua juga grup komutatif, kemudian ya dengan operasi kedua itu dengan diambil nolnya begitu ya, grup komutatif, kemudian bersifat distributif, kan bersifat distributif. Nah, sehingga ya merupakan apa namanya lapangan atau field ya, field. Oke, nah tadi sampai Ibu keluar dari presentasi supaya bisa melihat siapa-siapa yang masih ada di sini. Oke. Nah, ini. Nadia ada enggak nih Nadia? Bentar ya, Nadia ada enggak? Ada, Bu. Ya, maksudnya, Bu. Ya, Nadia Septina Putri. Iya, Bu, salah, Bu. Ada? Nadia Septina Putri. Ada enggak? Enggak ada ya? Nadia Septina Putri, enggak ada. Enggak ada, Bu. Ada. Nur Rahmat Rusmana. Nggak ada kayaknya, Bu. Enggak ada. Bu. Enggak ada. Oke. Leni juga enggak ada ya? Leni? Enggak Leni ada, Bu. ada. Leni enggak ada. Cevi, oh Cevi, ada Cevi? Cevi Wardani. Ada. Mana ada? Cevi? Ada, ya. Oke, ada. Oktavia Dewi Cahaya. Adik Oktavia. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Iqbal, Muhammad Iqbal ada? Enggak ada kayaknya, Bu. Enggak ada, Bu. Nah, baik. Harmoko. M. Harmoko. Nggak ada, Bu, kayaknya. Enggak Ah. ada, Bu. 5. Dwilian Sucianto. Ya? Dwilian Sucianto. Enggak Tidak ada, Bu. Oke, baik. Baik. Nah, kita lanjut. Kita lanjut 15 menit lagi ya. Ya, Bu. Oke. Jangan lupa ngisi daftar hadir di SIA. Udah, Bu. Udah ya. Oke, baik. Kita tadi. Nah, nih contoh-contoh dari lapangan. Z dari himpunan bilangan bulat bukan merupakan lapangan. Dalam Z, satu-satunya unit adalah 1 dan negatif 1, jadi bukan lapangan. Nah, kemudian ring Q, ya, himpunan Q itu adalah bilangan rasional tadi dengan operasi jumlah dan kali adalah lapangan. Nah, di mana operasi jumlah dan operasi kali adalah operasi penjumlahan dan perkalian biasa, nah, disebut lapangan bilangan rasional. Kemudian himpunan bilangan real, ya, kemudian himpunan bilangan kompleks. Nah, jadi ini himpunan bilangan rasional dengan operasi jumlah dan perkalian biasa, himpunan bilangan real dengan operasi jumlah dan perkalian biasa, dan himpunan bilangan kompleks dengan operasi jumlah dan perkalian adalah contoh-contoh dari lapangan, yaitu suatu ring
yang mempunyai uh, yang setiap elemennya adalah unit dan bersifat komutatif. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada lagi yang disebut daerah integral. Apa itu daerah integral? Ya, tadi juga ada ring komutatif, ring dengan elemen satuan, ring division, kemudian ring division komutatif yang disebut dengan field atau lapangan. Kemudian apa daerah integral? Elemen tak 0A di ring R disebut pembagi 0, ya, pembagi 0. Ya. Jika terdapat B elemen R sehingga B tidak sama dengan 0, jadi B-nya ini tidak sama dengan 0, A-nya sendiri ya, tak 0, kemudian terdapat B juga tak 0, tetapi A dioperasikan dengan B sama dengan 0, atau B dioperasikan dengan A sama dengan 0. Nah, dalam hal ini elemen 0 bukan pembagi 0. Nah, pada Z6, ya ini Z6, Z6 itu apa? Z6 itu apa? Masih ingat Z6? Z6 adalah Pembagi 0. Z6 itu adalah himpunan bilangan bulat sisa pembagian 6. Himpunan bilangan bulat sisa pembagian 6. Nah, sekarang ini Z6, ini ya modulo 6 ya, bilangan modulo 6. Nah, ini 2 dioperasikan dengan 6, ini kan 26. Nah, jadi bilangan-bilangan bulat dengan sisa pembagian 6 kelas modulo 6. Ya, ini 2 kelas kongruen modulo 2 dengan apa namanya? Apa yang nyebutnya ini? Ini kelas kongruen 2 modulo 6. Ini kelas kongruen 3 modulo 6. Nah, ini kalau kita operasikan dikalikan 26 kan sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 0. Ya kan? Nah, tetapi 2 sendiri ya, himpunan bilangan-bilangan kongruen dengan 2 modulo 6 kan tidak sama dengan bilangan-bilangan kongruen 0 modulo 6. Nah, jadi bilangan-bilangan kongruen dengan 0 modulo 6 itu adalah 0 sendiri, 6, 12, 18, jadi kelipatan 6. Nah, kalau kelas kongruen 2 modulo 6 itu adalah 2, 8, 14, terus berapa lagi? 20 dan seterusnya. Nah, dan ini kelas kongruen 3 modulo 6 juga tidak sama dengan kelas kongruen 0 modulo 6. Nah, elemen kelas kongruen 2 modulo 6 dan elemen kelas kongruen 3 modulo 6 di Z6 ini adalah pembagi 0. Nah, suatu elemen yang tidak mungkin menjadi unit dan pembagi 0 secara bersama-sama. Nah, tidak unit karena tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Kelas-kelas kongruen 2 ini dioperasikan dengan berapa sama dengan unitnya kan 1, kelas kongruen 1. Tidak ada. Nah, sehingga lapangan tidak memiliki pembagi 0. Nah, di sini ya, jadi definisinya di sini misalkan R adalah ring komutatif yaitu dengan elemen satuan, maka R ini disebut daerah integral jika R tidak memiliki pembagi 0. Jadi tidak memiliki pembagi 0. Artinya elemennya itu tidak 0, tetapi ada bilangan lagi yang tidak 0, dioperasikan hasilnya adalah 0. Nah, jadi di sini Z6 ini adalah bukan contoh dari daerah integral. Jadi daerah integral itu ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0. Tidak memiliki pembagi 0. Tidak memiliki pembagi 0 berarti tidak ada elemen yang bukan sama dengan 0, di mana dioperasikan dengan bilangan yang tidak sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, contohnya siapa? Contoh daerah integral.
Contoh daerah integral siapa? Oke, saya kembali ke slide 17. Nah, ini Ki dengan operasi jumlah dan kali. Daerah integral atau bukan? Apakah Ki memuat pembagi nol? Apakah ada anggota Ki yang tidak sama dengan nol dikalikan anggota Ki yang lain yang juga tidak sama dengan nol, hasilnya sama dengan nol? Oke, dari definisi ini bahkan sehingga lapangan tidak memiliki pembagi nol. Lapangan ini tadi kan Ki, nah himpunan Ki, RC itu semuanya kan lapangan kan? Nah, kalau begitu lapangan kan tidak memuat pembagi nol. Berarti kalau begitu lapangan pasti daerah integral, tetapi daerah, ya jadi lapangan pasti daerah integral, tapi daerah integral belum tentu lapangan. Iya kan, daerah integral belum tentu lapangan. Setiap lapangan pasti daerah integral, tapi tidak setiap daerah integral merupakan lapangan. Karena syarat untuk daerah integral kan lebih sedikit, hanya ring komutatif dengan satu, ya kan, dengan elemen satuan dan tidak memiliki pembagi nol. Nah, kan belum tentu ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi nol itu kan belum tentu dia unit kan, belum tentu setiap elemennya unit. Untuk menjadi lapangan kan setiap elemennya harus unit, gitu ya. Oke, nah baik, mungkin sampai di sini teorema-teorema berikutnya kita lanjutkan pekan depan ya. Nah, dipaksa ini ada 2 pekan untuk untuk pembahasan ringnya. Kalau di rancangannya hanya 1 pekan, tapi ternyata tidak cukup. Saya tunjukkan aja ini di sini juga sudah ada di file materi yang sudah ada di daring. Ini irisan dari macam-macam ring atau kalau kita gambar diagram Venn-nya dari macam-macam ring tadi, kelas-kelas ring tadi. Ya. Jadi yang paling dalam itu adalah field atau lapangan. Kemudian ya kan ada di lapangan ini berada daerah integral. Daerah integral atau integral domain. Jadi di sini bahwa setiap field pasti di integral domain, tapi integral domain atau daerah integral belum tentu lapangan. Jadi kalau daerah integral kan belum tentu semua elemennya unit. Nah, daerah integral yang semuanya elemennya unit adalah field. Nah, kemudian di sini ada ring komutatif dan ring dengan elemen satuan. Ya kan? Nah, irisan dari ring komutatif dan ring satuan itu nanti ada daerah integral, ada field. Yang di luar ini ya berarti hanya irisan dari hanya ring komutatif dan unit, tapi belum tentu ring komutatif dan mempunyai elemen identitas atau memuat elemen satuan, tapi kan belum tentu bahwa semua elemennya unit. Kalau tidak ya ring komutatif dan ring dengan elemen identitas, irisannya di sini ya, yang tidak punya ini, yang di luar ini adalah tidak semua elemennya unit. Nah, tidak semuanya unit dan tidak ada yang memuat elemen satuan. Ya, ada memuat pembagi nol. Nah, memuat pembagi nol. Nah, yang di dalam ini tidak memuat pembagi nol. Yang di dalam ini selain tidak memuat pembagi nol, semua elemennya adalah unit atau semua elemennya adalah memiliki inverse, ya. Begitu ya. Jadi gambarannya seperti ini. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan ke-11 ini, Ibu tidak memberikan tugas apa-apa. Tugasnya baca materi selanjutnya di ring, dan baca lagi materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau hanya mendengarkan saja, kemudian kalian juga tidak begitu memperhatikan, melihat apa yang Ibu tayangkan, atau melihat yang ditayangkan, atau malah sama sekali tidak melihat dan tidak mendengarkan, dan tidak bisa apa-apa. Silakan baca materinya yang ada di daring, yang sudah ada di daring, silakan di-download, dipelajari baik-baik. Nah, kemudian nanti PPT-nya ini juga akan di-input ke daring. Nah,
Nanti silakan dipelajari lagi. Kemudian biasanya juga direkam oleh Ibu Norma, silakan didengarkan rekamannya lagi. Mudah-mudahan rekamannya bisa bagus. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita ketemu lagi pekan depan. Ya. Cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ingatkan lagi. Ya, sama-sama terima kasih. Ibu ingatkan lagi, silakan diisi ya. Sianya silakan diisi ya. Oke, baik, terima kasih. Ibu. Ya, baik, Ibu undur diri ya. Ya, baik, Bu Norma. Ya, terima kasih Bu Norma. Ya, cukup. Ya, kita cukupkan. Kita undur diri. Mari kita ketemuan di Rumah Sakit Unram. Ya, ketemuan sama Bu Norma di Rumah Sakit Unram. Kita sama-sama mau vaksin lagi. Vaksin yang kedua. Ya, baik.